Selamat datang di channel Bambang Sarasno, cerita seputar dunia batik membatik. Saat ini, batik lebih dikenal sebagai corak khas dari kain busana. Sehingga desain tekstil yang dicetak atau di-print dengan motif ornamen khas batik tradisional, banyak yang mengatakan itu batik. Walaupun prosesnya tidak dengan cara menggunakan teknik batik. Batik yang semula diaplikasikan pada kain untuk dipakai sebagai busana, kemudian bertransformasi dalam cakupan yang lebih luas, sehingga menjadi karya seni rupa yang dikenal dengan istilah seni lukis batik. Pameran lukisan batik sebagai karya ekspresi seni rupa saat ini mungkin sudah tidak terlalu banyak dijumpai. Tidak seperti waktu dulu era tahun 70-an yang sempat saya dengar waktu itu, misalnya karya-karya almarhum Amri Yahya, Bagong Kussudiardja, dan lain-lain. Selepas era tahun 70-an, seni lukis batik nampaknya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Meski saat ini masih ada beberapa perupa kontemporer yang konsisten dengan eksplorasi batik, misalnya seperti Agus Ismoyo, Nia Vliam Ismoyo di Jogja. Nah, sebagai pengagum batik, saya pikir lukisan batik atau melukis dengan teknik batik perlu terus dikembangkan sebagai salah satu bentuk karya kreatif maupun industri kreatif agar dapat menambah kekayaan aneka ragam jenis produk batik. Melalui video-video dalam channel ini, saya coba tampilkan proses-proses selama pengerjaan lukisan dengan teknik batik pada kain yang berukuran cukup besar, 2,5 meter kali 3 meter lah. Kali ini saya memilih tema zodiak atau serial zodiak karena saya pikir zodiak cukup dikenal oleh masyarakat dunia. Selain itu, tiap-tiap zodiak memiliki karakter-karakter yang khas, seperti halnya karakter-karakter manusia dalam dunia pewayangan. Dalam video kali ini saya memilih zodiak Leo sebagai tema desainnya. Zodiak Leo dengan lambang singa adalah zodiak bagi orang-orang yang lahir pada tanggal antara 21 Juli sampai 21 Agustus. Zodiak Leo memiliki sifat menyenangkan, percaya diri, dan terbuka. Mereka sangat pintar membawa diri dan menghidupkan suasana, sehingga mudah menarik perhatian. Selain itu, karakter dan sifat zodiak Leo lainnya ialah mereka selalu penuh dengan semangat, optimistik, mudah bergaul, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Namun, mereka terkenal memiliki sifat egois dan mendominasi. Saya mulai dari proses pembuatan sketsanya atau desain, atau dalam istilah teknik batik biasanya disebut nyorek atau nyungging. Tahapan selanjutnya adalah japlak atau jiplak, yaitu memindahkan desain ke media kain. Desain yang kecil saya cetak lebih dulu dengan digital print sesuai ukuran yang diinginkan, yaitu 2,5 meter kali 3 meter. Baru kemudian dijiplak atau diblak dengan menempelkan kain di atasnya. Membuat karya lukis dengan teknik batik pada bidang yang berukuran besar, ruang kerja yang pas-pasan, dan dikerjakan seorang diri,
juga merupakan kesulitan tersendiri. Kesemuanya itu justru menjadi tantangan bagi saya untuk mencobanya. Proses selanjutnya adalah melakukan perintangan kain dengan menggunakan lilin atau malam yang biasanya lebih dikenal dengan nyanting. Pencantingan awal membuat outline atau istilah teknik batik adalah ngelowong, kemudian ngiseni atau membuat isen-isen, memberikan aksen-aksen untuk detail motif. Setelah proses pencantingan dilanjutkan dengan proses pewarnaan awal, baik dengan teknik celup, coles, maupun spray atau semprot. Teknik spray ini saya gunakan untuk efek gradasi warna pada bidang yang lebar. Karena jika dengan menggunakan teknik colet atau coles, cukup sulit dan hasilnya pun kurang bagus. Kemudian dilanjutkan dengan proses fiksasi atau penguncian warna pada kain untuk bahan-bahan berwarna tertentu agar warna dapat terikat pada kain dan tidak mudah luntur. Setelah itu dibilas atau dibersihkan sisa-sisa bahan pewarna dan material fiksasi yang masih melekat pada kain. Proses selanjutnya adalah pencantingan tahap 2. Baik garis, arsir, nitik, maupun isen-isen yang lain. Juga mopok atau nembok, menutup bagian-bagian yang dikehendaki untuk tetap dipertahankan warnanya. Teknik batik yang sangat terbatas dan proses pewarnaan yang tidak bisa dikendalikan secara penuh seperti layaknya melukis dengan menggunakan cat. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendiri dalam membuat karya lukis dengan teknik batik. Namun bagi saya, keterbatasan teknik batik itulah yang menjadi kekuatan dari sebuah karya lukis dengan teknik batik. Kemudian dilakukan proses pewarnaan tahap kedua dan selanjutnya. Proses ini dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan kemudian diakhiri dengan ngelir atau memberikan warna akhir sebagai background atau latar belakang lukisan. Nah, proses terakhir adalah ngelorot, yaitu melepaskan lilin dari kain.
Dilanjutkan dengan bilasi atau membersihkan sisa-sisa lilin yang masih menempel di kain. Keseluruhan proses-proses ini juga bisa dilakukan berulang kali, sesuai dengan kebutuhan. Demikian rangkaian proses-proses pembuatan karya batik lukis ukuran besar yang bisa saya sajikan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita-cerita batik berikutnya.